Tahun 2009 menjadi salah satu periode paling panas dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Bukan karena perang antar negara atau kerusuhan besar, melainkan karena konflik terbuka antara dua lembaga penegak hukum paling berpengaruh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Konflik ini kemudian dikenal dengan istilah yang sangat unik, cicak versus buaya. Nama tersebut terdengar seperti judul film atau dongeng, tetapi di baliknya tersimpan kisah yang penuh intrik, penyelidikan, kriminalisasi, hingga gelombang dukungan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus ini bukan sekadar saling tuding atau perbedaan pendapat antar instansi. Di dalamnya terdapat penyelidikan kasus korupsi, dugaan kriminalisasi, rekaman percakapan yang menggemparkan publik, demonstrasi di berbagai kota, hingga keterlibatan langsung Presiden Republik Indonesia untuk meredakan situasi. Cicak melawan buaya. Kalimat tersebut diucapkan untuk menggambarkan betapa kecilnya KPK dibandingkan Polri. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Julukan itu berubah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan dengan cepat menggema ke seluruh Indonesia. Kaos bertuliskan Save KPK bermunculan, mahasiswa turun ke jalan, media massa menjadikannya headline setiap hari, dan jutaan masyarakat mengikuti perkembangan kasus ini, seolah menyaksikan sebuah drama yang berlangsung secara nyata. Ironisnya, tokoh yang pertama kali melontarkan istilah cicak versus buaya, justru beberapa tahun kemudian harus duduk di kursi terdakwa dalam kasus korupsi yang berbeda. Lalu, bagaimana sebenarnya semua ini bermula? Siapa saja tokoh yang terlibat? Mengapa istilah cicak versus buaya bisa begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia? Dan bagaimana akhir dari konflik yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat kondisi Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an. KPK baru berdiri pada tahun 2003, sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan besar untuk memberantas korupsi. Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan secara langsung. Dalam beberapa tahun pertama, KPK berhasil menangkap banyak pejabat tinggi, anggota DPR, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum sendiri. Keberhasilan tersebut membuat citra KPK terus meningkat di mata masyarakat. Namun di sisi lain, kewenangan besar yang dimiliki KPK juga mulai menimbulkan gesekan dengan institusi lain, terutama Polri dan Kejaksaan. Puncak ketegangan mulai terlihat pada tahun 2009, saat KPK menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk kasus yang menyeret Komisaris Jenderal Susno Duadji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri saat itu. Penyelidikan inilah yang kemudian memicu rentetan peristiwa yang jauh lebih besar. Dalam konflik ini terdapat beberapa tokoh utama yang memiliki peran penting. Di pihak KPK terdapat dua pimpinan yang kemudian menjadi pusat perhatian publik, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Keduanya dikenal sebagai pimpinan KPK yang aktif dalam berbagai penyelidikan kasus korupsi. Sementara dari pihak kepolisian, salah satu tokoh yang paling sering disebut adalah Komjen Susno Duadji, meskipun konflik berkembang jauh melampaui satu individu. Selain itu terdapat sejumlah penyidik, jaksa, pejabat kepolisian, serta pihak-pihak lain yang kemudian ikut terseret dalam perkara ini. Di luar kedua lembaga tersebut, masyarakat sipil, akademisi, media massa, mahasiswa, hingga tokoh nasional juga turut memberikan perhatian besar. Dengan kata lain, konflik ini bukan lagi sekadar persoalan internal penegakan hukum, tetapi telah menjadi isu nasional. Istilah cicak versus buaya berasal dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Komisaris Jenderal Susno Duadji. Dalam sebuah wawancara dengan media, ia mengibaratkan hubungan antara Polri dan KPK seperti buaya dan cicak. Menurutnya, Polri adalah lembaga besar dan kuat, sehingga dianalogikan sebagai buaya, sedangkan KPK dianggap sebagai lembaga kecil sehingga dianalogikan sebagai cicak. Pernyataannya kurang lebih berbunyi bahwa cicak tidak mungkin melawan buaya. Namun pernyataan tersebut justru menjadi bumerang. Alih-alih membuat masyarakat melihat KPK sebagai lembaga kecil yang lemah, publik justru bersimpati kepada KPK. Istilah cicak versus buaya dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Media massa menjadikannya sebagai judul utama pemberitaan, kartun, meme, kaos,
spanduk, hingga aksi demonstrasi menggunakan simbol cicak dan buaya sebagai lambang perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam waktu singkat, cicak berubah menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan yang dianggap lebih besar. Konflik mencapai titik didih ketika Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Keduanya dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pencekalan seseorang dalam kasus korupsi. Penetapan tersebut langsung memicu kontroversi, di mana banyak pihak menilai bahwa proses hukum terhadap pimpinan KPK merupakan bentuk kriminalisasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Gelombang protes muncul di berbagai kota, mahasiswa turun ke jalan, akademisi menyampaikan kritik, tokoh agama ikut bersuara, serta media setiap hari memberitakan perkembangan kasus ini. Situasi berubah drastis ketika Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi dengan menghadirkan rekaman penyadapan milik KPK, yang mana rekaman tersebut kemudian dikenal luas sebagai rekaman Anggodo. Isi percakapan yang diperdengarkan di persidangan memperlihatkan adanya dugaan rekayasa kasus, lobi-lobi, dan upaya memengaruhi proses hukum terhadap pimpinan KPK. Ketika rekaman itu diputar secara terbuka, perhatian masyarakat benar-benar tersita. Banyak orang yang sebelumnya ragu, mulai percaya bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Tekanan publik yang semakin besar, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya membentuk Tim 8, sebuah tim independen yang bertugas mengkaji persoalan tersebut, dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Setelah melalui berbagai proses, Kejaksaan Agung akhirnya menghentikan penuntutan terhadap Bibit dan Chandra, melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP. Meski sempat menuai perdebatan hukum, keputusan tersebut menjadi titik balik yang meredakan konflik. Walaupun kasus Bibit dan Chandra akhirnya dihentikan, dampak konflik cicak versus buaya tidak langsung selesai. Hubungan antara KPK dan Polri tetap mengalami pasang surut pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, istilah cicak versus buaya jilid 2 muncul pada tahun 2012 ketika penyidik KPK Novel Baswedan menghadapi proses hukum yang juga menuai kontroversi. Beberapa tahun setelahnya, konflik serupa kembali muncul dalam berbagai bentuk, terutama ketika KPK menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Artinya, konflik tahun 2009 bukanlah akhir dari ketegangan antar lembaga, melainkan menjadi awal dari dinamika panjang terkait hubungan antara KPK dan institusi penegak hukum lainnya. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa peristiwa tahun 2009 telah mengubah cara masyarakat memandang pemberantasan korupsi. Masyarakat menjadi jauh lebih aktif mengawasi proses hukum, dan lebih berani menyuarakan dukungan terhadap lembaga anti korupsi. Kasus cicak versus buaya bukan hanya sekadar perselisihan antara dua lembaga negara. Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa penegakan hukum tidak pernah berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat kepentingan, dinamika politik, serta pengawasan publik yang sangat menentukan arah penyelesaiannya. Di sisi lain, konflik ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan opini masyarakat. Istilah cicak versus buaya yang awalnya hanya sebuah perumpamaan sederhana, berubah menjadi simbol nasional tentang perjuangan melawan ketimpangan kekuasaan. Terlepas dari berbagai perdebatan yang masih ada hingga hari ini, peristiwa tersebut meninggalkan pelajaran penting, bahwa transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga penegak hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Selama lembaga penegak hukum mampu bekerja secara profesional dan saling menghormati kewenangannya, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga. Namun ketika konflik antar lembaga lebih menonjol dibanding tujuan menegakkan keadilan, yang paling dirugikan bukan hanya institusi yang bersangkutan, melainkan seluruh masyarakat yang berharap hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ironisnya, tokoh yang pertama kali melontarkan istilah cicak versus buaya, justru mengalami nasib yang berbalik beberapa tahun kemudian. Setelah konflik antara KPK dan Polri mereda, karir Komisaris Jenderal Susno Duadji mulai mengalami kemunduran. Pada November 2009, tidak lama setelah polemik cicak versus buaya mencapai puncaknya, Susno dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Saat itu, namanya juga disebut dalam rekaman percakapan Anggodo Wijoyo yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pencopotan tersebut bukanlah vonis pidana terhadap dirinya. Beberapa bulan kemudian, Susno justru kembali menjadi perhatian publik karena tampil sebagai sosok yang vokal. Ia membongkar dugaan praktik mafia hukum di tubuh Polri, dan mengungkap keberadaan maklar kasus, atau yang kemudian populer dengan istilah Markus. Ia juga ikut membuka informasi yang kemudian mengarah pada terungkapnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Karena keberaniannya berbicara,
sebagian masyarakat saat itu menganggap Susno sebagai whistleblower. Namun di sisi lain, berbagai perkara hukum yang melibatkan dirinya juga mulai bermunculan. Pada tahun 2010, Kejaksaan menjerat Susno dalam 2 perkara korupsi, yang sama sekali berbeda dengan konflik cicak versus buaya. Kasus pertama adalah korupsi dana pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008. Saat menjabat Kapolda Jawa Barat, Susno didakwa menyalahgunakan dana pengamanan pilkada, yang seharusnya digunakan untuk operasional kepolisian. Kasus kedua adalah suap penanganan perkara PT Salma Harawana Lestari, di mana dalam perkara ini, Susno dinilai menerima sejumlah uang terkait penanganan suatu perkara hukum yang sedang ditangani kepolisian. Persidangan berlangsung cukup panjang dan menyita perhatian masyarakat. Pada Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Susno 2J terbukti bersalah dalam kedua perkara tersebut. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti dalam salah satu perkara korupsi. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding dan kasasi sehingga berkekuatan hukum tetap. Namun drama belum berakhir. Pada tahun 2013, ketika Kejaksaan hendak mengeksekusi putusan Mahkamah Agung, Susno menolak dieksekusi. Ia berpendapat terdapat persoalan administratif dalam salinan putusan yang diterima jaksa. Penolakan tersebut memicu ketegangan. Aparat Kejaksaan sempat gagal mengeksekusi Susno di kediamannya di Bandung, dan selama beberapa hari ia bahkan dinyatakan sebagai buronan Kejaksaan Agung. Akhirnya, setelah polemik yang cukup panjang, Susno memilih menyerahkan diri dan mulai menjalani masa hukumannya di Lapas Cibinong pada Mei 2013. Itulah kisah cicak versus buaya yang menjadi salah satu babak paling bersejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau kamu suka konten sejarah dan peristiwa penting seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.